Leluhurmu ternyata bukan orang sembarangan dahulunya, sehingga kamu juga memiliki kesaktian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke? Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman, leluhurmu ternyata bukan orang sembarangan dahulunya. Oke, sehingga kamu juga memiliki kekuatan ya, kesaktian ini. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya King of Cups. Raja Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Oke. Nah, dari kartu pertama ini mungkin sangat terlihat ya, dan sangat menjelaskan teman-teman, ketika kita berbicara terkait dengan masalah leluhur, memang bervariasi ya teman-teman. Ya, artinya dari kekuasaan, dari kekuatan, dan kemudian dari mungkin apa ya, mungkin budaya, mungkin agama ya, seperti itu. Tetapi memang yang jelas, yang aku lihat di sini adalah kebanyakan dari kamu yang melihat video dan tayangan ini, teman-teman, memiliki leluhur ya, yang memang bukan orang sembarangan dahulunya. Ya, ternyata mereka memiliki sebuah pengaruh yang sangat begitu kuat di dalam daerahnya ya, masing-masing, teman-teman. Bisa jadi, oke, dahulunya dia adalah seorang raja ya, leluhur kamu, ya, ataupun paling tidak apa ya teman-teman ya, tokoh adat kah, oke, tokoh agama kah, ya, ulama-ulama besar kah, kiai kah, teman-teman, dan kemudian mungkin juga orang yang cukup terpandang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang leluhur kamu bukan orang-orang yang sembarangan gitu sih. Selain memiliki sebuah kedudukan yang sangat begitu tinggi ya di tempat daerah masing-masing, kemudian dia juga memiliki sebuah kesaktian yang sangat luar biasa, teman-teman. Oke, sehingga secara tidak langsung, karena mungkin kamu adalah keturunannya, teman-teman, ya, ada darah yang mengalir ya dari leluhur kamu kepada kamu, sehingga itu yang membuat kamu, oke, itu yang membuat kamu juga memiliki sebuah kemampuan yang mungkin hampir sama dengan leluhur kamu sendiri, teman-teman. Contoh apa? Ketika leluhur kamu dahulunya ya seorang pemimpin, teman-teman, maka jiwa kepemimpinannya itulah yang akan mengalir di tubuhmu ya. Jadi kamu orang yang tidak suka diatur, kamu orang yang suka apa ya, berontak ketika memang seseorang ingin mengatur hidupmu, teman-teman. Ya wajar gitu ya. Jadi bukan memang karena karakter kamu, tetapi memang karena keturunan kamu, leluhur kamu yang seperti itu, teman-teman. Ya, seorang pemimpin tidak mungkin dipimpin. Ya, tidak ada yang namanya seorang pemimpin dipimpin, teman-teman. Ya. Nah, seperti itulah ibaratkan ya, teman-teman. Nah, kemudian yang aku lihat lagi apa, teman-teman? Ketika dahulunya leluhur kamu, ya, orang yang mungkin sangat bijak, maka kebijaksanaannya itu juga akan kamu dapatkan, ya, akan kamu miliki sebuah pemahamannya, pola pikirnya, teman-teman, itu hampir sama. Dan kemudian mungkin yang paling mengejutkan adalah ketika berbicara terkait dengan hal-hal yang mungkin sifatnya spiritualitas, teman-teman. Oke, nah, memang tidak dapat dipungkiri ya, orang-orang terdahulu itu sakti-sakti, teman-teman. Ya, dimanapun kamu tinggal, setiap daerah, setiap penguasa pasti memiliki sebuah kesaktian.
Oke, ya, yaitu kesaktian secara spiritualitas, teman-teman. Ya, mampu mungkin menyembuhkan orang sakit, mampu mungkin apa ya? Menjadi bawang hujan kah? Ya, mampu mungkin mengobati penyakit medis, non medis, semua mampu. Semua bisa mungkin ya seperti itu, teman-teman. Jadi memang apa yang mungkin dimiliki oleh leluhur kamu, darah itulah yang sekarang mengalir pada kamu, teman-teman. Kemampuan itulah yang mengalir kepada kamu. Jadi ketika kamu memiliki sebuah jiwa kepemimpinan yang baik, yang bijak, teman-teman, maka sebenarnya di situ sebuah kesempatan yang baik untuk kamu karena kamu memiliki sebuah pola pikir yang cerdas ya. Jadi pikiran kamu, ya kamu pasti bisa lebih sukses, kamu akan bisa lebih berhasil dan kamu selalu saja bisa menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang terjadi dengan cukup mudah, teman-teman. Ya, dengan cukup mudah nih, terutama memang terkait dengan kondisi kehidupan sosial ya. Itu selalu ya paling tidak tercukupi lah selalu gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian jika kita berbicara kembali terkait dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas, ya. Jadi kekuatan apa sih? Kesaktian apa sih yang juga kamu miliki di sini, teman-teman? Ya, kalau untuk masalah kebijaksanaan itu adalah sebuah karakter, itu adalah sebuah sifat, ya, teman-teman, dan sikap. Oke, kalau kita berbicara masalah hal-hal yang sifatnya spiritualitas, ya ini memang terkadang sering banget di luar, ya, nalar kamu, teman-teman, di luar prediksi kamu nih. Mungkin contoh ya, ketika ada seseorang yang mungkin sakit, teman-teman, ya, sakit kemudian kamu sentuh, oke, kamu sentuh tanpa kamu sadari ternyata penyakit itu dapat sembuh, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu contohnya, ya. Dan kemudian mungkin ketika ada seseorang yang mungkin contoh ya, teman-teman, kesurupan ke, mungkin ada seseorang yang mungkin kehilangan benda, ya, sesuatu harta benda, teman-teman. Kamu dapat ya merasakan di mana itu. Jadi mungkin pandangan kamu ya, teman-teman, itu cukup luas gitu sih secara batin ya. Kamu dapat merasakan energi di mana energi-energi negatif itu berada. Ya, kamu dapat mendeteksi mungkin orang-orang yang hilang itu kemana, teman-teman. Jadi mungkin bervariasi ya mengenai tentang sebuah kesaktian ataupun kehebatan ya dari leluhur yang mengalir di dalam dirimu, teman-teman, ya, di dalam darahmu, tubuhmu ya. Jadi pada intinya gunakan dan manfaatkan sebijak dan sebaik mungkin. Jangan sampai kekuatan yang mungkin mengalir di tubuhmu, teman-teman, ternyata kamu sia-siakan ataupun kamu pergunakan untuk hal-hal yang enggak baik. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena itu nanti bisa menjadi sebuah bumerang untuk dirimu sendiri. Ketika sudah menjadi sebuah bumerang untukmu sendiri, teman-teman, maka ya sebuah penyesalan akan kamu dapatkan, kamu rasakan gitu sih. Kenapa? Ya bisa jadi nantinya semuanya akan hilang. Ya bisa jadi semuanya akan hilang. Oke, ataupun paling kalau tidak hilang ya pasti akan menjauh, teman-teman, leluhur kamu. Ya, karena memang leluhur kamu paling anti ketika kamu mungkin mohon maaf ya, maksiat, mungkin ketika kamu apa ya, teman-teman, ya tidak mengerjakan mungkin perintah-perintahnya, perintah Tuhan ya tentunya, teman-teman, ya beribadah, mungkin seperti itu. Ya, berbuat baik. Nah, itu harapan-harapan mereka, harapan daripada leluhur kamu agar apa? Agar apa yang sudah kamu miliki ini, teman-teman, ya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Nah, itu memang harapan-harapan dari leluhur-leluhur kamu sendiri, teman-teman. Ya, tetapi memang yang jelas untuk masalah kesaktian kan dan lain-lain, teman-teman, aku akui semuanya sudah kamu miliki di sini. Dan kemudian hanya saja, teman-teman, ya tidak dapat dipungkiri pula loh, orang-orang yang memiliki sebuah kelebihan, oke, yang sifatnya mungkin spiritualitas, teman-teman, tidak dapat dipungkiri banyak yang membenci kamu. Oke, banyak yang sering menguji kamu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kamu nggak usah khawatir dengan hal-hal itu. Itu adalah sebuah salah satu bagian ujian yang harus kamu lewati. Kenapa, teman-teman? Ketika kamu sudah diberi sebuah kemampuan, ya, kemudian orang-orang ini pada jolim kepada kamu, berusaha untuk, ya, gimana ya, menghancurkan, merusak, teman-teman. Aku yakin mereka nggak bakal berhasil, teman-teman. Dan kamu juga jangan sampai terprovokasi gitu sih. Ya, jangan sampai kamu melakukan hal yang sama kepada mereka. Cukup kamu berdoa dan minta sabar, teman-teman. Maka mereka akan hancur dengan sendirinya gitu ya. Oke. Nah, ini aku punya three of swords ya, ataupun 3 pedang. Jadi dari kartu terakhir ini, teman-teman, ya sangat menggambarkan
Banyak orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, benci bahkan teman-teman. Ya, jadi untuk menghadapi orang seperti ini, ya sebisa mungkin menghindari, sebisa mungkin kamu bersabar teman-teman. Karena ketika kamu tidak bersabar, yakin dan percayalah bahwa kekuatan ini ketika kamu minta kepada mereka, ya orang-orang yang benci kepadamu pasti akan hancur seketika teman-teman. Ya, itu juga harus hal-hal yang harus kamu jaga banget teman-teman. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.